ditujukan kepada seluruh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Qala Muhammadun huwa banu maliki Ahmadu rabbillah khaira maliki musalliyan ala nabil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi alfiyah maqasidun nahwi biha mahwiyah tuqaribul aqsa bilabdin mujazi wa tamsutul badla biwa'din munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyata bani mu'ati wa huwa bisabqin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wa al-qulu'am wa kilmatun biha kalamu qad yu'am bil jari wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan nafi'lun yanjali siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudari'un yali lam kam yasham wa badiyal af'ali bit tamis wasim bin nuni fi'lal amri in amrun fuhim wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwa ismun nahwu sah wa hayyahal wal ismu minhu mu'rabun wa mabani li syabahim minal hurufi mudani kasyabahil wad'i fi isma ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa niyabatin anil fi'li bila ta'asurin wa kaftikorin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma wa fi'lu amrin wa mudiyin buniya wa a'rabu mudari'an in ariya min nuni tawkidin mubashirin wa min ununin inasin kayurun wa kullu harfin mustahiqun lil bina wal aslu fil mabni ayyusakana wa minhu dhu fathin wa dhu kasrin wa dam ka ayyin amsi haitsu wasakinu kam warfa lan a'raban lismin wa fi'lin nahwu lan ahaba.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihatu sanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma usan jami'a ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma usan jami'al malaikatil muqarrabin khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa khususan la jami'a masyayikhina wa asatidina. ثم أوصن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها الأحياء منهم والأموات. ثم أوصن محمد محي الدين تاج المفاخر وإلى عائشة نور الأمة. ثم أوصن محمد الصديق الأمين. ثم أوصن محمد الفاروق. ثم أوصن لزوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk virus corona supaya kita semuanya oleh Allah dan juga pondok-pondok yang lain itu dijauhkan, dihindarkan dari virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Untuk Imam Ibnu Malik, untuk pensyarah, semua pensyarah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para penerjemah kitab Alfiyah Ibnu Malik, para pengkaji kitab Alfiyah Ibnu Malik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir amin. Kita sekarang masuk pada bait nazam yang selanjutnya. Wa jurra bil fathati ma la yansarif malam yudhaf aw yaku ba'da al-radif. Wa jurra, dan mengejarkanlah siapa kamu, fil amar jurra. Wa jurra, dan mengejarkanlah siapa kamu, bil fathati,
dengan menggunakan fathah. Jurra itu adalah merupakan fi'il muta'addi. Karena fi'il muta'addi harus punya maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Ma akan sesuatu. Wajurro dan mengejarkanlah siapa kamu bil fathati dengan menggunakan fathah ma akan sesuatu layan sorifu yang tidak menerima, yang tidak bisa menerima tanwin apa ma. Kalau seandainya yang kemudian kita jarkan itu adalah merupakan isim ghairu munsharif, maka tanda jarnya itu dengan menggunakan fathah. Kapan itu terjadi? Malam yudhaf. Selagi atau selama tidak dimudhafkan. Malam yudhaf, selama atau selagi tidak dimudhafkan. Apa malayan syarifu. Au yaku, atau tidak ada. Atau tidak ada. Apa malayan syarifu, khabar dari yaku adalah ba'da al, jatuh setelah al. Rodifa, dalam keadaan mengikuti apa malayan syarif, ha akan al. Itu semacam itu. Kita analisis sekarang. Wajurro bil amar. Ini sudah pernah kita tegaskan di syuting ke sini. Wajurro. Ini sama persis dengan wajrur. Jurro itu sama dengan ujurur. Jadi kalau seandainya kebetulan yang kemudian kita amarkan itu adalah merupakan fi'il yang mudha'af, di mana ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sejenis, maka memungkinkan untuk diidghamkan, memungkinkan untuk difakkan, memungkinkan untuk digabungkan, dimasukkan huruf yang pertama pada huruf yang kedua, dan memungkinkan dilepas dua huruf yang sejenis ain fi'il dan lam fi'ilnya itu sama-sama ditulis, memungkinkan. Wajrur memungkinkan, wajurra memungkinkan. Kalau wajrur sukunnya jelas. Apakah kemudian ketika yang kita pilih adalah idgham sehingga bacaannya adalah wajurra, itu kemudian dimabnikan alal fathi? Enggak ada. Fi'il amar itu dimabnikan alal fathi kalau seandainya bertemu dengan nun taukid. Ini tidak ada nun taukid. Sehingga wajurra itu mabninya apa? Alas sukun tetap. Cuman di sini sudah terkena proses iklal. Jurra sama persis dengan ujrur. Bagaimana prosesnya ujrur sehingga menjadi jurra? Ini maunya diidghamkan. Ro yang pertama pada ro yang kedua itu diidghamkan. Tidak mungkin kalau seandainya ujrur itu sekonyong-konyong kemudian terjadi pengidghaman. Kenapa? Karena huruf ro yang pertama masih hidup, huruf ro yang kedua itu masih sukun. Karena demikian harus diproses. Bagaimana cara memprosesnya? Maka harokat ro yang pertama, harokat huruf sejenis yang pertama itu digeser, dipindah pada huruf yang sebelumnya. Sehingga menjadi ditukar. Asalnya ujrur menjadi ujur. Dari sisi ini sudah kelihatan bahwa hamzah wasol yang ada di sini yang didatangkan awalnya lebih disebabkan karena sebuah kalimat fi'il itu kemudian tidak memungkinkan untuk dibaca karena diawali ya didahului oleh huruf yang sukun menjadi sudah tidak lagi, tidak dibutuhkan. Hamzahnya sudah tidak dibutuhkan. Hamzah wasolnya di sini sudah tidak dibutuhkan. Karena hamzah wasol itu didatangkan lebih disebabkan karena memang ini diawali oleh huruf yang sukun. Tidak memungkinkan kita membaca, mengawali dengan huruf yang sukun, itu tidak memungkinkan. Karena demikian hamzah dibuang.
Ada kemungkinan diidghamkan, sudah. Pengidghaman terjadi apabila huruf yang kedua yang sejenis itu diharokati. Kalau masih begini tidak memungkinkan. Bagaimana pengharokatannya? Pengharokatnya memungkinkan dengan menggunakan fathah. Disinilah yang dipakai itu. Kenapa fathah? Lil khiffah. Sehingga memungkinkan dibaca jurro. Tapi juga memungkinkan dibaca juri pakai kasroh pengharokatannya. Ketika begini, memungkinkan begini, memungkinkan begini. Kenapa kok dengan menggunakan kasroh? Karena memang konsep dasarnya as-sakin idza hurrika bil kasri. Huruf yang sukun apabila kepingin diharokati, maka dia diharokati dengan menggunakan kasroh. Wa jurri, memungkinkan. Jurro memungkinkan, juri juga memungkinkan. Tapi perhatikan bahwa fathah yang ada di sini, fathah kasroh yang ada di sini bukan dalam konteks dia itu adalah harokat huruf yang terakhir, bukan harokat i'rab di sini. Ini harokat proses sudah. Ya, ini karena proses iqlal sudah. Tetap ujrur mabniun ala sukun. Fil amar dimabnikan alal fathhi itu lebih disebabkan karena dia bertemu dengan nun taukid. Di sini nggak ada nun taukidnya. Sehingga kalau ditanya, wa jurra mabninya alal apa? Ya ala sukun tetap. Kenapa kok kemudian jurra fathahnya di situ lil khiffah? Ringan. Asalnya ujrur. Kemudian dipindah, dioper. Ya, huruf sejenis yang pertama, dhammah di sini, dipindah kepada huruf yang sebelumnya. Harokat huruf sebelumnya diberikan kepada ro. Dalam konteks ini adalah huruf sejenis yang pertama. Memungkinkan juga dibaca wajurru. Kalau jurru apa? Lebih disebabkan karena ain fiilnya atau ininya. Ini sejak awal itu adalah dhammah. Jadi ketika dan ain fiilnya itu adalah di dhammah, ya, atau huruf sebelumnya itu di dhammah, maka memungkinkan untuk kemudian di dhammah, di fathah atau di kasroh. Memungkinkan dibaca jurro, memungkinkan dibaca juri, memungkinkan juga dibaca juru. Itu semuanya atas nama fiil amar mudha'af. Kalau seandainya mau diidgham, prosesnya seperti itu. Wa jurra, dan mengejarkanlah siapa kamu bil fathati dengan menggunakan fathah. Maf'ul bih dari jurra, ma akan sesuatu. Ada contoh yang menarik di sini, sama-sama manya. Ya. Ma yang pertama ini kategorinya adalah isim mausul. Ma yang kedua ini adalah kategorinya adalah kategori huruf. Huruf masdariyah dzarfiyah. Begitu. Selagi. Wajurra, dan mengejarkanlah siapa kamu bil fathati dengan menggunakan fathah, ma akan isim la yansarifu yang tidak munsharif. Isim ghairu munsharif kalau seandainya mau dijarkan, jarkanlah dengan menggunakan fathah. Tanda jarnya itu dengan menggunakan fathah. Kapan itu terjadi? Malam yudhaf, selama tidak dimudhafkan. Apa isim ghairu munsharif tadi? Adhafa yudhifu. Adhafa maklum yudhifu. Tapi kalau ini dimajhulkan menjadi udhifa, fi'il madhi ini, fi'il mudhari'nya adalah yudhafu. Ya. Ini diberi lam juga menjadi tulisannya begini. Lam yudhif. Ini diberi lam, tulisannya juga sama. Lam yudhaf.
Kenapa Ustadz kok di sini dibaca lam yudhaf? Di sini sama. Ada iltiqa usakina ini ketika dimasukin lam. Ada iltiqa usakina ini ketika dimasukin lam. Di sini alif dan fa, di sini ya dan fa. Ketika maklum, ya dan fa. Ketika majhul, alif dan fa. Proses akhirnya, kesimpulan tulisannya sama. Lam yudhif tulisannya seperti ini, lam yudhaf tulisannya seperti ini. Mau dibaca apa ini? Mau dibaca lam yudhif, apa lam yudhaf? Apakah pada akhirnya akan kita maklumkan sehingga bacaannya adalah lam yudhif? Apakah kemudian akan kita majhulkan sehingga bacaannya adalah lam yudhaf? Lebih disebabkan karena tulisan lam yudhaf dan lam yudhif itu sama, tergantung pada murad. Ini kira-kira murad yang dikehendaki itu apa? Selama tidak dimudhafkan, selama tidak dimudhafkan, selama tidak dimudhafkan. Oh, berarti yang dibutuhkan itu pasif. Iya, karena yang dibutuhkan itu adalah pasif, maka ini dimajhulkan. Bacaannya menjadi lam yudhaf, bukan lam yudhif. Selama tidak memudhafkan, bukan itu. Tapi selama tidak dimudhafkan. Pemakluman dan pemajhulan sangat tergantung pada konteks. Secara tulisan itu kadang sama antara lam yudhaf dengan lam yudhif, meskipun awalnya tidak sama, proses jadinya itu sama. Lam yudhif itu membuang ya, lam yudhaf itu membuang alif, karena di situ sama-sama terjadi iltiqa'us sakinaini setelah kemasukan lam. Malam yudhaf, malam yudhif. Dibaca lam yudhaf, iya. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah arti pasif. Malam yudhaf selama tidak dimudhafkan, apa isim ghairu mudhaf? Ada apa isim ghairu munsharif? Langsung di sini ada huwa. Masuknya ke sini. Au yaku atau ada. Apa isim ghairu munsharif? Adalah ba'da al, jatuh setelah al. Rodifa dalam keadaan mengikuti apa isim ghairu munsharif, ha akan al. Perhatikan kata-kata yaku sekarang. Yaku ini tidak memungkinkan. Yaku di sini asalnya adalah kana. Yakunu. Kana yakunu. Asalnya. Ini kalau seandainya panjenengan melihat di dalam bab-bab ilmu nahwu, masuk dalam konteks judul besar, bab besar khosaisu kana. Kekhususan dari kana yang tidak dimiliki oleh fiil-fiil yang lain. Salah satu kekhususannya ketika dia dibaca jazm memungkinkan tidak hanya membuang lam fiilnya jazm, ya, tidak hanya begini lam yakun, ya, ain fiil, ya. Karena terjadi iltiqa usakina ini, asalnya yakunu, kemudian dimasukin lam, sehingga nunnya sukun. Ya, kalau fiil-fiil yang lain, ketika kemudian wawu sukun, ini sukun, terjadi iltiqa usakina ini, maka jelas, ini masuk dalam lam yakul, asalnya lam yakul, menjadi lam yakul, wawunya hilang juga. Lam yakunil ladzina kafaru. Lam yakun alladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Ini umum. Main buang umum itu. Itu bukan khosais kalau seandainya yang umum begitu. Tapi ini masalahnya, nunnya juga dibuang. Lam fiilnya juga kebuang ini. Akhirnya menjadi lam yaku. Sehingga di sini hanya ada fa fiil. Kana. Fa fiil, ain fiil, lam fiil.
Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Yang tersisa adalah huruf mudharaah dan kaf saja. Dan itu adalah karakteristik dari kana. Khosaisu kana. Yang tidak dimiliki oleh yang lain. Itu namanya bab khosaisu kana. Lam aku baghya. Lam aku baghya. Kana yakunu. Kana akunu. Lam akun asalnya. Lam akun baghya. Ini hamzahnya itu adalah hamzah mudharaah, ini khabarnya kana, kemudian ini berubah di dalam Al-Qur'an lam aku baghya. Hamzah mudharaah, kafnya fa fi'il. Hanya ditulis fa fi'ilnya saja, ain fi'ilnya dibuang lebih disebabkan karena terjadi iltiqa usakina ini, kemudian lam fi'ilnya hilang juga, ain fi'ilnya dibuang karena terjadi iltiqa usakina ini, ain fi'ilnya ya. Kemudian lam fi'ilnya kebuang juga. Itu khosaisu kana. Kekhususan dari kana yang tidak terjadi dalam fi'il-fi'il yang lain. Jadi kalau seperti ini, dipastikan ini jazm. Saya ulangi. Au di sini mesti arahnya ke sini. Malam yudhaf wa malam yaku. Malam yudhaf wa malam yaku. Gak mungkin kalau seandainya di sini tidak sedang berkedudukan jazm, tertulis seperti ini tidak mungkin. Ini masuk dalam konteks khosaisu kana. Kekhususan dari kana yang tidak dimiliki oleh fiil-fiil yang lain. Dalam konteks dia dibaca jazm, tidak hanya ain fiilnya yang kemudian dibuang, tapi yang dipreteli juga lam fiilnya, sehingga yang tersisa hanya fa fiilnya saja. Lam yaku itu sangat kurang itu hurufnya. Hanya terdiri dari satu huruf mudharaah dan satu fa fi'il saja. Ain fi'ilnya dibuang lebih disebabkan karena terjadi iltiqa usakina ini. Lam fi'ilnya juga kebuang juga di situ. Dan itu tidak normal dalam konteks fi'il-fi'il yang lain. Dan itu harus sampean ketahui. Begitu. Ya. Malam yudhaf selagi. Selama ma-nya di sini disebut sebagai masdariyah dzarfiyah. Malam yudhaf, ma-nya di sini huruf adalah di sini masdariyah, huruf masdariyah ya, dan dzarfiyah. Muddata adami idhafatihi ya, selama dia tidak dimudhafkan. Gitu. Bagaimana contohnya ini? Ya, misalnya marortu yang biasa. Marortu bi Ahmada. Misalnya begitu. Marortu bi Ahmada. Gitu. Atau kalau dalam konteks dengan menggunakan fathah di sini. Kenapa kok dengan fathah di sini? Karena ini adalah isim ghairu munsharif dan kebetulan dia tidak dimudhafkan dan tidak diberi al. Kalau seandainya dia dimudhafkan maka atau diberi al, maka dia akan di-i'rabi sebagaimana isim munsharif biasa pada waktu jarnya akhirnya ditandai dengan kasroh. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Huwa taghyiru awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi. Awakhiril kalimi. Likhtilafil awamili. Ini contoh yang baik langsung. Likhtilafil awamili. Awakhir itu mengikuti wazan afail atau mafail. Yang ini adalah merupakan sighat muntahal jumu'. Karena sighat muntahal jumu' maka disebut sebagai isim ghairu munsharif. Ini juga begitu. Amilun, amilani, amiluna, wa ummalun, wa amalatun. Amilatun, amilatani, amilatun, wa awamilu. Ini juga sama. Isim ghairu munsharif, isim ghairu munsharif. Di sini kedudukannya kebetulan menjadi mudhaf ilaih berarti jar. Di sini juga menjadi mudhaf ilaih sehingga jar.
Lantas kenapa di sini kok tanda jernya dengan menggunakan kasroh? Tanda jernya dengan menggunakan kasroh karena di sini sudah dimudhafkan. Syaratnya dengan menggunakan fathah adalah malam yudhaf. Syaratnya dengan menggunakan fathah adalah lam yaku ba'da al-radif. Ketika yudhaf, ketika yudhafu, ketika yakunu ba'da al-radif. Ketika yudhafu dan ketika yakunu ba'da al-radif, maka dia bergeser menjadi munsharif seperti biasanya. Dalam artian pada waktu jernya akhirnya ditandai dengan kasrah. Contohnya taghyiru awakhiril kalimi. Kok tidak awakhiril kalimi? Mudhaf ilaih ini. Iya, mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca apa? Dibaca jer. Loh, kan ini isim ghairu munsharif. Kenapa kalau isim ghairu munsharif? Isim ghairu munsharif itu pada waktu jernya dengan menggunakan fathah. Itu dalilnya wa jurra bil fathati ma la yansharif. Kok dengan menggunakan kasrah di sini? Dengan menggunakan kasrah lebih disebabkan karena di sini adalah sesuai dengan kelanjutan dari nazam itu malam yudhaf au yaku ba'da al-radif. Kebetulan di sini dimudhafkan. Syaratnya untuk kemudian dijerkan dengan menggunakan fathah itu ketika tidak dimudhafkan. Syaratnya untuk kemudian dijerkan dengan fathah itu apabila tidak ada alnya. Ini kebetulan ada alnya, al-awamil ini. Sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian wajurra bil fathati ma la yansharif. Itu. Wajurra bil fathati, wajurra dan mengejarkanlah siapa kamu. Bil fathati dengan menggunakan fathah maf'ul bih dari jurra ma akan sesuatu. Maf'ul bihnya ma ing barang layan sorifu kang ora munsharif apa ma. Wa jurra lan ngejeraken sapa sira bil fathati kelawan fathah ma ing barang layan sorifu kang ora munsharif apa ma. Wa jurra dan mengejarkanlah siapa kamu bil fathati dengan menggunakan fathah ma akan sesuatu layan sorifu kang yang tidak munsharif apa ma. Catatannya apa? Malam yudhaf selama tidak dimudhafkan apa malayan sorifu au yaku atau ada apa selama tidak ada apa malayan sorifu. Khabar dari yaku adalah ba'da al jatuh setelah al radifa dalam keadaan mengikuti apa malayan sorif ha akan al. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu. Ada anta di sini sama dengan wajurra. Ada fa'il berupa anta yang wajib tersimpan. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu. Maf'ul bih dari ij'al an-nuna akan nun. An-nuna akan nun. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu. Maf'ul bih pertama dari ij'al. An-nuna akan nun. Berarti di sini ada thubutun nun. Linahwi yaf'alani. Untuk semisal contoh yaf'alani. Lafad yaf'alani. Idhofah di sini. Ini hikayah. Hikayah. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu annuna akan non linahwi yaf'alani untuk contoh yaf'alani raf'an. Maf'ul bih kedua dari ija'al. Karena kebetulan ija'al itu adalah butuh dua maf'ul. Jadikanlah nun raf'an sebagai tanda rafa. Ing tanda rafa. Ing tetengeri rafa. Waja'al dan menjadikanlah siapa kamu annuna akan nun linahwi yaf'alani untuk semisal contoh yaf'alani. Yaf'alani itu adalah merupakan fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah. Yaf'alani sama dengan taf'alani. Jadikanlah nun raf'an sebagai tanda rafa. Dan juga linahwi tad'ina. Tad'ina itu adalah merupakan contoh untuk fi'il mudhari' yang bertemu dengan ya mu'annatsah mukhatabah. Tas'aluna adalah contoh untuk yang fi'il mudhari' yang bertemu dengan waw jamak. Ketika ada fi'il mudhari' bertemu dengan alif tathniyah, waw jamak dan ya mu'annatsah mukhatabah, maka fi'il mudhari' itu berubah nama menjadi al-af'alul khamsah.
Ketika kemudian atas nama af'alul khamsah, maka pada waktu rafa'nya dia ditandai dengan thubutun nun. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Waj'al dan menjadikanlah siapa kamu linahwi yaf'alani. Untuk semisal lafadz yaf'alani, menjadikanlah maf'ul bih yang pertama dari ij'al, an-nuna akan nun. Thubutun nun maksudnya. Raf'an sebagai tanda rafa'. Wa tad'aina wa ay walinahwi tad'aina wa tas'aluna ay walinahwi tas'alina tas'aluna. Ketika kemudian yang dibaca rafa' itu adalah merupakan al-af'alul khamsah, lebih disebabkan karena fi'il mudhari' itu bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya' muannatsah mukhatabah, maka tanda rafa'nya ditandai dengan thubutun nun berdasarkan kaidah yang ada di dalam al-alfiyah, waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Itu semacam itu. Ya, perhatikan di sini waj'al. Maf'ul bih pertamanya adalah an-nuna. Sudah biasa? Alif yang ada di sini aliful isba', aliful itlaq sama di sini. Ya, untuk kepentingan syair. Waj'al li nahwi yaf'alanin nuna raf'an wa tad'ina wa tas'aluna. Ini adalah contoh untuk ya muannatsah mukhatabah, ini adalah contoh untuk waw jama', ini adalah contoh untuk alif tathniyah. Setiap ada kalimat fi'il, yaitu fi'il mudhari', ya, dan ketemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah, itu namanya al-af'alul khamsah. Bagaimana kalau af'alul khamsah? Ketika af'alul khamsah itu adalah tajarrud anin nawasibi wal jawazim, ketika al-af'alul khamsah, fi'il mudhari' itu adalah tajarrud anin nawasibi wal jawazim, sepi dari amil nasab dan amil jazm, maka tanda rafa'nya ditandai dengan thubutun nun, waj'al li nahwi yaf'alani an-nuna. Itu maksudnya seperti itu. Wa hadfuha dan bermula pembuangan nun. Wa hadfuha dan bermula pembuangan nun. Mubtada? Ya. Khabar langsung sekarang. Adalah simatun. Adalah simatun merupakan tanda. Wa hadfuha dan bermula pembuangan nun. Mubtada? Khabarnya adalah simatun, adalah tanda lil jazmi untuk jazm wan nasbi dan untuk nasab. Wa hadfuha dan bermula pembuangan nun adalah simatun merupakan tanda lil jazmi untuk jazm wan nasbi dan nasab. Maksudnya af'alul khamsah pada waktu jazm dan nasabnya itu ditandai dengan hadfun nun. Nun yang pada waktu rafa itu harus thubut, maka pada waktu jazm dan nasab itu harus hadzaf. Seperti apa Ustaz? Kalam takuni litarumi mazlamah. Kalam takuni seperti lafaz lam takuni. Contoh, ini hebatnya. Masuk lam di sini. Asalnya takunina. Takunina asalnya. Takunina. Nunnya kebuang di sini. Ada hadfun nun di sini. Kenapa? Kemasukan amil jazm lam. Litarumi asalnya tarumina. La tarum ilman wa tatrukat ta'ab. Al-qasdu. Nejo artinya. Perhatikan. Wa hadfuha dan bermula pembuangan nun adalah simatun merupakan tanda lil jazmi untuk jazm wan nasbi dan nasab. Kalau seandainya af'alul khamsah,
Fi'il mudhari' yang bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah itu kondisinya, kedudukannya pada waktu itu jazm, lebih disebabkan karena dimasuki amil jazm. Kedudukannya adalah nasab, lebih disebabkan karena dimasuki oleh amil nasab. Maka tanda i'rabnya, tanda nasabnya, tanda jazmnya itu dengan menggunakan hadfun nun. Ada thubutun nun, ada hadfun nun, ada thubutun nun, tetapnya nun, yaitu pada waktu rafa'nya, dan ada hadfun nun, yaitu pada waktu jazm dan nasabnya. Seperti apa? Lam takuni, lam takuni litarumi. Lam masuk pada fi'il mudhari. Lam masuk pada fi'il mudhari. Diperhatikan, ini ada lam, ada takunu. Berarti di sini ada kana manfi. Ya, perhatikan. Harus teliti. Inilah kemudian yang menyimpulkan kita untuk kemudian mengatakan bahwa li yang ada di sini adalah termasuk dalam kategori lamul juhud. Kenapa? Karena didahului oleh kana manfi. Lam juhud adalah termasuk lam yang menasabkan. Di sini kondisinya adalah mansub. Asalnya tarumina. Asalnya adalah takunina. Ini ya-nya adalah ya muannatsah mukhatabah. Ini ya-nya di sini juga sama, ya muannatsah mukhatabah. Perhatikan. Jadi luar biasa ya kalau sampean buka syarah-syarah itu dijelaskan secara detail. Oleh sebab itu sampean kalau seandainya kepingin memahami Alfiyah, ya, jangan lupa berfatihah kepada Imam Ibnu Malik. Dan jangan lupa berfatihah juga kepada syurah, syarih Alfiyah Ibnu Malik. Dan juga mutarjimnya, menerjemahnya. Jangan lupa. Gitu. Lam takuni asalnya takunina. Litarumi asalnya tarumina. Lam adalah merupakan amil jazm. Litarumi lamnya itu adalah lamul juhud. Kenapa kok kemudian disebut sebagai lam juhud? Seperti yang pernah saya tegaskan kepada panjenengan. Kalau seandainya nulis ini lebih baik dibagi dua mungkin ya. Jadi penjelasannya itu lebih enak. Ini space-nya sangat kecil gitu. Lam yang dikasroh, diperhatikan. Lam yang dikasroh apabila dia masuk pada fi'il mudhari memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai jazim, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai nasib, memungkinkan dianggap sebagai amil jazm, memungkinkan dianggap sebagai amil nasab. Lam yang dikasroh, yang masuk pada fi'il mudhari, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai amil jazm, memungkinkan juga dianggap sebagai amil nasab, nasib. Kalau seandainya dianggap sebagai amil jazm, maka itu disebut sebagai lamul amri. Kalau seandainya dianggap sebagai nasab, maka dia atas nama dua namanya. Ada yang disebut sebagai lamut ta'lil, ada disebut sebagai lamul juhud. Fungsi dari lam ta'lil beda, fungsi dari lam juhud beda dengan lam ta'lil. Kalau lam ta'lil itu merupakan alasan, kalau lam juhud itu adalah pengingkaran. Dalam konteks bahasa Indonesia, lam juhud sulit mencari padanan terjemahannya. Saya ulangi lagi. Dalam konteks bahasa Indonesia,
Karena di sini sudah mesti didahului oleh, untuk kemudian lam yang di kasroh ini, untuk kemudian disebut sebagai lamul juhud, harus ada nafinya sebelumnya. Karena demikian kecenderungannya akhirnya tidak diterjemahkan. Gitu. Tapi ini pasti sudah, ini lam juhud ini, pengingkaran. Kamu perempuan tunggal, langsung aja. Tidaklah bermaksud untuk berbuat zalim. Ya. Lamnya di sini adalah lam juhud. Kenapa kok kemudian disebut sebagai lam juhud? Lebih disebabkan karena ada lam takun. Lam takun. Karena yang dinafikan. Saya ulangi lagi. Lam yang dibaca kasroh yang masuk pada fi'il mudhari' memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai jazm. Falyaqul khairan aw liyasmut. Aw liyasmut. Liyasmut. Ya. Sampean umat Muhammad ya? Iya. Kalau umat Muhammad, buktikan dong ucapannya. Petunjuk dari Gusti Kanjeng Nabi bagaimana? Falyaqul khairan. Ngomong yang baik. Kalau atas nama umat Muhammad. Nggak bisa Ustadz ngomong yang baik. Auliyasmud, diam. Falyaqul khairan. Auliyasmud. Liyasmud. Itu adalah berdampak mensukun yasmud di sini. Berarti di sini itu adalah lamul amri. Hendaklah. Ia diam. Berarti di sini lam amar karena menjazm. Ada juga lam ta'lil. Lam ta'lil itu adalah berarti alasan. Zahabtu li ata'allama. Ke sini ya. Li ata'allama. Lamnya di sini fathah. Begitu. Ada juga lamul juhud sebagaimana yang kita pahami itu atau yang kita jelaskan itu. Gitu ya. Jadi sampean kudu ngerti sing penting. Ketika kemudian harus melakukan improvisasi, oh saya bertemu dengan lam yang di kasroh. Ya, masuknya pada apa ini? Fi'il mudhari. Memungkinkan loh itu dianggap sebagai amil jazm. Ada loh. Memungkinkan juga dianggap sebagai amil nasab. Kalau atas nama amil nasab, namanya dua itu. Bisa jadi lamut taklil, bisa jadi lamul juhud. Bagaimana kita bisa membedakan ini sedang lam taklil, ini sedang lam juhud. Ketika kemudian didahului oleh kana manfi, lam takuni. Lam itu tidak, manfi namanya. Takuni itu kana. Kana yakunu. Maka lam yang ada di sini, litarumi, lam yang ada di sini disebut sebagai lamul juhud. Kalam takuni litarumi madlamah. Wa hadfuha, dan bermula pembuangan nun adalah simatun merupakan tanda lil jazmi kedua untuk i'rab jazm wan nasbi dan i'rab nasab. Seperti apa contohnya? Kalam takuni contoh untuk al-af'alul khamsah yang dibaca jazm lebih disebabkan karena dimasukin lam. Litarumi adalah contoh untuk al-af'alul khamsah yang dibaca nasab lebih disebabkan karena dimasuki amil nasab berupa lamul juhud. Kok disebut sebagai lam juhud? Ya, disebut sebagai lam juhud karena didahului oleh lam takuni yang merupakan kana manfi. Alfiyah itu kalau seandainya tidak dicari syarahnya, sampean hanya hafalan, saya kok cek yakinnya, nggak paham kita. Ya, kalau nggak ngaji itu nggak paham kita. Hanya menghafal gitu, agak sulit untuk kemudian paham kita. Karena kita butuh syarah untuk kemudian memahami alfiyah, ya, yang ditegaskan oleh pengarangnya Imam Ibnu Malik, ditegaskan dengan bilafdhin mujazi, dengan lafadz
yang diringkas. Apa? Lafdhin mujaz itu yang kemarin sudah sering kita tegaskan, ayyatiya bi alfadhin yasiratin jami'in, gitu kan? Bi alfadhin yasiratin jami'atin, yang mampu mengumpulkan, ya, jami'atin ala qawaidah muta'addidah, gitu. Atau bimisalin wahidin, tapi jami'in, yang bisa mengumpulkan ala syurutin katsiratin, syarat banyak bisa dikumpulkan. Itu bilafdin mujazi. Oleh sebab itu sampean hafalan sekarang. Saya bantu sampean untuk kemudian memahami. Itu. Nah, ngajinya kudu rajin. Ya, harus dipahami bahwa alfiyah itu memang standar. Harus dipahami itu. Standar memang. Gitu. Ya. Ya, ini lam yang dikasroh. Kasusnya litarumi. Masuk pada fi'il mudhari', memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai amil jazim, memungkinkan dianggap sebagai amil nasab. Yang amil nasab memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai lam ta'lil, memungkinkan untuk kemudian dianggap sebagai lam juhud. Yang lam amar, itu contohnya auliyasmud. Lam amar yang awalnya itu kemudian harus dikasroh, awalnya dikasroh. Ketika kemudian dia itu dimasuki atau disambung dengan fa atau wawu, akhirnya dia di plus fa atau plus wawu, maka lam amar yang awalnya dikasroh ini menjadi disukun. Nah, ini ke sini ya, di syuting ke sini, gitu, disukun. Inilah akhirnya bertemu fal yaqul, asalnya liyaqul, karena ada fa menjadi fal yaqul, faliyaqul, fal yaqul khairan. Kenapa kok kemudian lam yang merupakan lam amar yang awalnya di kasroh itu kok kemudian disukun? Karena ada fa-nya. Wal takun minkum ummatun walitakun, wal takum minkum ummatun walitakun. Jadi memungkinkan akhirnya disukun. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Falyukrim dhaifahu. Asalnya apa? Faliyukrim dhaifahu. Faliyukrim dhaifahu. Kenapa kok kemudian disukun? Disukun karena di situ ada tambahan fa-nya. Fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim dhaifahu. Fal yukrim dhaifahu. Ya. Ya. Wahadfuha, dan bermula pembuangan nun adalah simatun, merupakan tanda lil jazmi untuk i'rab jazm, wan nasbi dan i'rab nasab bagi al-af'alul khamsah. Maksudnya kalam takuni, diperhatikan. Iya, di sini adalah isim lo ya. Iya, yang ada di sini adalah isim. Ini menjadi isimnya kana. Ini menjadi fa'il dari tarumi. Ini fa'il. Ini kananya kana nakis, ya. Ini adalah merupakan isim dari kana. Jadi sampean harus sering berpikir kreatif, dan itu akan menjadikan murid sampean itu adalah mudah nanti. Ya. Ada ya yang huruf Ustaz? Ya ada. Yang masuk pada jamak mudzakkar salim. Muslimina. Itu kan tanda i'rab itu. Gitu.
menurut saya teman-teman yang dari BSA, yang dari PBA, kalau seandainya nulis skripsi, jangan yang aneh-aneh. Sederhana tapi memungkinkan untuk kemudian mampu memberikan pencerahan, mampu memberikan manfaat kepada teman-teman kita, murid-murid kita, peserta didik kita. Itu lebih bagus daripada angel-angel. Ada angel-angel. Gitu ya. Jadi wahadfuha lil jazmi wan nasbi simah kalam takuni litarumi madlama. Ayo mulai dari wajurra. Bareng-bareng ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Malam yudhaf aw yakuba ada al-radif iya. Dalam pondok-pondok tertentu seperti Ma'had Aliyah Sembagus macam-macam. Ya. Itu biasanya kalau daftar yang beasiswa itu ada alfiahnya. Enak sampai hafalkan, mulai sekarang dihafalkan. Itu lumayan loh kalau dapat beasiswa itu. Gitu. Lumayan kalau dapat beasiswa itu. Itu SPP gratis. Ya, masih ada tunjangan bulanan. Living cost-nya katanya ada. Ya, dan lagi kalau sudah di Ma'had Ali itu ya jelas tidak seperti kuliah-kuliah yang reguler itu. Pasti lebih serius. Ada unsur tujuan ilmu di situ, tidak hanya sekedar formalitas ijazah. Begitu. Ya. Jadi penting untuk kemudian dan diseriusi. Nadham alfiyah itu kalau tidak dijelaskan, ya agak sulit untuk kemudian difahami. Semoga manfaatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silakan belajar sama teman.